Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dila Putri Delvani, biasa dipanggil Dila. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori struktural genetika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori struktural. Bagaimana sih sebenarnya teori struktural itu? Mari simak video selengkapnya. Jadi menurut Suwarno, teori struktural adalah suatu pendekatan di mana pendekatan ini membahas sebuah karya dari unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu adalah unsur-unsur yang membahas sebuah karya sastra dari dalam karya tersebut, seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan teori ini pada sebuah karya sastra oleh Rintik Seduh yang berjudul Gis dan N. Alasan saya membahas karya ini karena karya ini begitu populer di kalangan remaja, baik dari penulisannya ataupun film. Sedikit sinopsis mengenai cerita Gis dan N ini. Sebelumnya, Gis dan N ini merupakan trilogi novel dari novel yang berjudul Gis dan N1, Gis dan N2, dan Gis dan N3 yang merupakan novel terakhir. Sebelum akhirnya diangkat menjadi sebuah film. Nah, secara garis besar, cerita ini menceritakan tentang kehidupan remaja, khususnya pada SMA, di mana keduanya itu bertemu di pensi acara sekolah SMA. Yang saat itu N merupakan panitia pelaksananya, sedangkan Gis merupakan tamu undangan yang menjadi star di dalam acara pensi tersebut. Akhirnya mereka bertemu dan entah bagaimana mereka bisa menjadi dekat. Hubungan keduanya semakin baik hari demi hari, dikarenakan Gis ini memiliki karakter yang unik, misterius, yang mampu membuat dia itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Sedangkan N ini memiliki karakter yang mandiri, cerdas, dan penyayang. Keduanya berjalan baik hingga suatu keputusan yang diambil Gis, yaitu untuk berkuliah di Berlin, membuat konflik di dalam novel ini muncul, yaitu LDR. Nah, dikarenakan keduanya berada di negara yang berbeda, maka ada kendala untuk mereka berkomunikasi. Sampai akhirnya terjadilah konflik yang menyebabkan mereka harus berpisah yang dikarenakan bedanya pendirian antara satu sama lain. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teori struktural ini merupakan teori yang membahas sebuah karya dari unsur yang membangun karya tersebut dari dalam. Nah, jadi apa sih unsur yang membangun sebuah karya Gis dan N ini? Mari kita bahas selengkapnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam novel terdapat unsur intrinsik. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Di dalam novel Gis dan N ini, terdapat tokoh utama yaitu Gis dan N. Di ceritanya digambarkan Gis ini memiliki nama lengkap Gaza Cahyadi. Gaza Cahyadi sendiri memiliki sifat yang unik, misterius, dan juga memiliki daya tarik sendiri. Selain itu, Gaza Cahyadi ini merupakan anak SMA yang lulus 1 tahun lebih dulu dibandingkan N. Ia juga merupakan vokalis dari band Indie Brother yang saat itu datang sebagai guest star dalam pensi SMA yang direncanakan oleh si N ini. Dan yang kedua adalah N. N memiliki nama lengkap Kiana Amanda yang digambarkan memiliki karakter yang baik, cerdas, dan juga independen. Selain itu ia juga cekatan, tetapi walaupun ia merupakan anak yang mandiri, dia juga ingin memiliki hubungan yang baik bersama Gis. Akan tetapi hubungan ia dan Gis itu malah justru membuahkan kekecewaan untuk si N sendiri. Yang kedua, tokoh tambahan.
Tokoh tambahan dalam cerita Gis dan N ini yang pertama ada Ibu Sandra, yaitu ibunya si Gis, di mana digambarkan Ibu Sandra ini memiliki kunci yang penting dalam cerita ini karena beliau ikut andil dalam menciptakan konflik di antara Gis dan N. Dikarenakan rasa dendamnya terhadap mantan suaminya, akhirnya ia berusaha mengontrol kehidupan si Gis, termasuk kisah percintaan antara Gis dan N. Yang kedua ada Ibu Manda. Ibu Manda ini merupakan ibu dari si N, di mana memiliki karakter yang sangat baik, sangat suportif dan tulus. Ia sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh si N, baik itu di bidang pendidikan ataupun apapun yang ia sukai. Yang ketiga ada Bapak Sentot, yaitu ayah si N, di mana digambarkan memiliki karakter yang sangat baik, mudah akrab dengan anaknya dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh N. Ia juga mudah akrab dengan teman-temannya N, termasuk dengan Gis sendiri. Terakhir ada Bayu. Bayu ini adalah kunci terjadinya konflik, di mana Bayu ini muncul ketika keadaan hubungan Gis dan N ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ia turut andil dalam masa-masa terpuruknya N, memberikan pekerjaan, bahkan mendukung N ketika bapaknya si N ini jatuh sakit. Dan terakhir, teman-teman si N itu ada 7 orang, digambarkan dengan karakter yang sama, memiliki sikap yang baik dan sangat suportif terhadap apapun yang si N ini lakukan. Yang kedua adalah tema. Di dalam cerita ini mengangkat tema tentang kisah remaja dan juga fiksi, di mana penggambarannya itu tentang keluarga, teman, juga percintaan yang terjadi di dunia remaja. Yang ketiga adalah latar. Di dalam novel kita mengenal ada 3 latar, yaitu latar waktu, tempat, dan juga suasana. Yang pertama adalah latar waktu. Dalam novel ini banyak penggambaran pada waktu pagi hari, siang, sore, bahkan malam. Yang kedua adalah latar tempat. Dalam novel ini banyak menggambarkan latar tempat di sekolah, jalan, kafe, toko buku, dan juga Berlin. Yang ketiga adalah latar suasana. Dalam novel ini banyak menggunakan latar suasana ceria, sedih, haru, bahkan senang. Yang keempat, alur. Dalam novel ini menggunakan alur maju, di mana dari novel yang pertama, kedua, bahkan ketiga penggambarannya sangat runtun ke depan. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu bahasa yang tidak baku tetapi sangat mudah dipahami oleh kalangan remaja. Karena itu novel ini populer di kalangan remaja. Tetapi penulisnya mampu menyampaikan apa yang ia maksudkan dengan kata-kata yang indah. Yang keenam, aman. Dalam novel ini, penulis ingin menyampaikan tentang bagaimana sebuah hubungan itu memiliki kunci yang baik. Yang keenam adalah amanat. Penulis novel Rintik Sendu ingin menyampaikan bahwa pentingnya seseorang dalam hidup kita. Dan juga kunci dari hubungan jarak jauh itu adalah komunikasi. Bagaimana hubungan itu dapat terjalin dengan baik jika komunikasinya saja tidak berjalan dengan baik. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai teori struktural. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.